ya? Iya, karena buku itu membantu kita untuk mengetahui banyak hal dan pengetahuan kita pun bertambah. Hai teman-teman, apakah kalian juga suka membaca buku? Buku itu adalah jendela dunia. Ngomong-ngomong, sudah waktunya untuk beribadah nih. Yuk teman-teman, kita beribadah. Tapi ingat ya, jangan sambil ngobrol, tiduran, atau makan. No gadget and no toys. Dan baca bukunya nanti lagi ya. Yuk Bel, let's go! Shalom adik-adik yang ada di rumah, sudah siap untuk memuji dan melompat untuk Tuhan kita? Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita lebih kuat dan lebih perkasa dari semua superhero yang ada di muka bumi ini? Saya. Yes, Tuhan kita lebih hebat, amin. Oleh karena itu, yuk kita semua bersuka cita karena Jesus is my Superhero. Ikutin gaya kami ya. He's the one who made the sunshine. He's the one who put the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Are you ready? He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Iron Man. Yeah, 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 yeah. Better than Barbie. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Semua katakan. Haleluya! Shalom adik-adik semuanya. Yuk kakak ajak semuanya menari seperti Daud. Bila roh Allah ada
sekarang saatnya kita menyembah Tuhan. Kakak ajak kita semuanya angkat kedua tangan kita. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Tuhan Yesus, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami mau belajar untuk lebih lagi menyembah-Mu. Kami mau belajar untuk memberi yang terbaik untuk-Mu, Tuhan. everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Yesus. Shararararararabo. Hiararararamaya shandarararararabo. Hiararararamaya shandarararabo. Haleluya. Shararararararabo. Mari adik-adik, buat tanganmu seperti ini, seperti kakak. Seperti kamu membawa sesuatu kepada Tuhan. Biarlah dengan hatimu yang paling dalam, engkau katakan, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Shalom Indonesia, Shalom anak-anak di Indonesia, Shalom gereja-gereja. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk anak-anak di Indonesia, supaya ada kebangkitan buat anak-anak di Indonesia. Tuhan berkati setiap anak-anak agar dapat bertumbuh dengan sehat dan sakit-sakitan. Tuhan berikan hikmat-Mu juga, supaya kami anak-anak Indonesia menjadi generasi muda yang cerdas, disiplin, berprestasi, dan berguna bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Berikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan, supaya mereka bisa memimpin negara Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia supaya bersatu, menjadi garam dan terang di tengah bangsa, dan membawa jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari-hari ini banyak orang-orang sedang mengalami rasa ketakutan. Ketakutan masalah masa depan, ketakutan masalah hal ekonomi, keuangan, termasuk adik-adik. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar setiap adik-adik di rumah? Kakak yakin dan percaya kalian dalam kondisi baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, hari-hari ini banyak orang-orang yang sedang mengalami rasa ketakutan. Ketakutan dalam masa depan, ketakutan dalam hal ekonomi keuangan, termasuk anak-anak. Kakak mau tanya nih buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pernah mengalami rasa ketakutan gak ya? Nah, hari ini kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Raja Yosafat. Firman Tuhan hari ini berjudul Kemenangan Raja Yosafat. Mari adik-adik, kakak ajak kalian untuk memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Raja Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Apa yang terjadi adik-adik terhadap Raja Yosafat? Raja Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Lalu Raja Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Adik-adik, pada saat Raja Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan,
ada salah seorang berdiri, adik-adik, yaitu yang bernama Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi oleh Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru begini, adik-adik, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lalu adik-adik, berlututlah Raja Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Raja Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Lalu pulanglah sekalian orang-orang Yehuda dan Yerusalem dengan Raja Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh-musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, kalau adik-adik merasakan ketakutan, biarlah adik-adik belajar seperti Raja Yosafat. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Yaitu yang pertama, datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang kedua, belajar percaya akan rencana Tuhan yang luar biasa buat setiap adik-adik. Nih, kakak ada satu ayat nih buat setiap adik-adik yang ada di rumah, yaitu yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yuk adik-adik, sekarang belajar takut akan Tuhan dan belajar percaya kepada Tuhan.
bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa nih buat setiap adik-adik yang ada di rumah nih, yaitu masa depan yang penuh harapan. Sekarang kakak mau kasih nih satu ayat lagi. Ini ayat hafalan adik-adik. Ya, ini ayat hafalan adik-adik ya, yang terdapat di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-11. Ya, kakak ulangi lagi ya. Ini ayat hafalannya adik-adik, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kakak ulangi ya. Mazmur 115 ayat yang ke-11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Yuk adik-adik, sekarang kakak ajak kalian untuk lipat tangan dan tutup mata. Kakak akan berdoa buat setiap kalian yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau memberikan pengharapan akan setiap kami, setiap adik-adik kami ya Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Sama seperti Raja Yosafat, Engkau memberikan kemenangan kepada ya Raja Yosafat ya Tuhan. Engkau memberikan rencana yang luar biasa atas Raja Yosafat ya Tuhan. Hamba yakin dan percaya juga Tuhan, Engkau juga akan memberikan kemenangan demi kemenangan atas setiap kehidupan adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan masa depan yang penuh harapan buat setiap adik-adik kami ya Tuhan. Engkau memberikan rencana-rencana yang luar biasa buat setiap adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati adik-adik kami ini ya Tuhan. Dalam studi mereka, Engkau memberkati ya Tuhan. Dalam pergaulan mereka, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Jagai, lindungi, tutup bungkus setiap adik-adik kami ini Tuhan dengan darah-Mu, dengan malaikat-malaikat kudus-Mu. Engkau juga memberkati kedua orang tua mereka masing-masing ya Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam rumah tangga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Yuk adik-adik, angkat kedua tangan kalian untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kalian di rumah, diberkatilah kalian di sekolah, diberkatilah kalian dimanapun kalian berada. Tuhan akan bawa kalian terus naik bukan turun. Tuhan akan jadikan kalian kepala bukan ekor. Apa saja yang kalian perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Mulai hari ini sampai di mana Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kalian di awan-awan yang permai. Maranatha, datanglah ya Tuhan, sebab kami merindukan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, firman Tuhan tadi sangat memberkati kita ya. Kita jadi belajar nih tentang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan pastinya. Nah sekarang kakak akan memberikan sedikit ilustrasi tentang percaya ini. Dan apa sih yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita nih mau percaya loh kepada Tuhan? Ya ikutin terus. Nah adik-adik bisa dilihat ya, wadah putih ini melambangkan kehidupan kita. Nah, dan permen warna-warni ini merupakan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, dan air di sini merupakan lambang rasa takut akan Tuhan dan rasa percaya kita kepada Tuhan. Dan pada saat kita menuangkan rasa takut dan percaya kepada Tuhan ini dalam kehidupan kita, nah, coba ya kita lihat apa sih yang akan terjadi. Apa ya Kak yang akan terjadi ketika kita mau taat, ketika kita mau percaya kepada Tuhan? Nah, adik-adik bisa lihat ya,
perlahan-lahan akan muncul warna-warni dari permen yang tadi kita lambangkan sebagai rencana-rencana Tuhan itu ya. Wah, makin lama warnanya semakin cantik. Wah, makin cantik ya. Nah, adik-adik, artinya begini, ketika kita takut akan Tuhan dan percaya bahwa segala rencananya itu akan indah, maka hidup kita juga pasti akan indah seperti pelangi yang ada di dalam sini. Cantik ya? Nah adik-adik, setelah kita lihat ilustrasi tadi, kita tahu ya bahwa jika hidup kita ingin indah seperti pelangi tadi, kita harus belajar percaya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk hidup kita. Sekian dari kakak, see you next week, God bless you.